والإرسال بجميع مشايخنا معلمنا وأساتذتنا أن الله يرضاه وينصره ويبارك فيه وولده وتلامذة في خيرة وعافية وأن الله يقبل دعاءنا ويستجيب دعاءنا ويقبل حوائجنا ببركة ولد يا المبارك وفاتح هذه ودنيا صالحة من خير الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله
خرجت من نكاح لله صانا غفر الله ومن قدره وما مر كمثله نسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوكيد رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على
قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد أتى عزيز بذلك شانا وهب الوصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله أدنانا فهناك كف واعلم برفعه إلى اسمائه لكان لأجنبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالدهر من في بدنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرحت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة العرش ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهات فقدت ميلاد المشفع وقبيل بدر أخرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصالا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد أول شافع ومشفع أعلى الورى رتبة وأرفع وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم لقائك يا كريم يا الله. Amma ba'd. Puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membimbing kita, memudahkan langkah kita sehingga kita bisa berkumpul di malam hari ini untuk meraih daripada keridhaan Allah, untuk mencari daripada keridhaan Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, memperkenalkan diri dan mengenal kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan semua langkah kita, semua usaha kita, semua daripada niat kita hadir di tempat ini digabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memandang kepada hati kita, Allah bersihkan hati kita, Allah memandang kepada niat-niat kita, Allah luruskan niat-niat kita, Allah pandang kepada keluarga kita, Allah perbaiki keadaan keluarga kita, Allah pandang kepada sanak famili saudara kita, Allah perbaiki keadaan mereka semua, Allah pandang kepada kota kita, Allah perbaiki keadaannya, Allah pandang kepada negeri kita, Allah perbaiki keadaannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam lanjutan pembahasan kita mengenai sedikit merenungi apa yang kita baca daripada kisah Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulidud Diya'ul Lami', cahaya yang terpancar terang, cahaya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untayan mutiara dari guru mulia kita Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, mata'ana Allah bituli hayatih wa ja'alana wa iyyakum qurrata ainin lah ya arhamar rahimin. Yang mana pada pembahasan lalu kita merenungi daripada awal daripada salawat dari maulid tersebut, ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa', sang pemberi syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah menjelaskan mengenai derajat-derajat syafaat dan kemuliaan dan khususiyah yang Allah berikan kepada Nabiuna Muhammad, syafa'atul uzma, maqam al-mahmud, dan syafaat-syafaat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang paling mulia ketika kita mendapatkan syafaat sehingga kita bisa mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Lalu dilanjutkan dengan bait syairnya, a'lal wara rutbatan wa arfa', ya Rabbi salli ala Muhammad a'lal wara rutbatan wa arfa'. Paling tingginya al-wara daripada orang-orang manusia, rutbatan daripada derajatnya, dan yang paling tinggi, karena tidak ada yang lebih tinggi daripada derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah jelaskan hal tersebut. Lalu bait yang selanjutnya, asmal baraya Rabbi salli ala Muhammad asmal baraya jahan wa ausa. Manusia asmal baraya, manusia yang paling tinggi kedudukannya, makamnya. Kalau seandainya orang-orang sekarang ini di dunia terlena dengan kedudukan, terlena dengan jabatan, terlena dengan hal-hal yang semacam itu hanya untuk mendapatkan suatu kedudukan yang sementara, riasah, ataupun mengapalai daripada suatu negara, suatu wilayah, suatu tempat, itu dijadikan angan-angan terbesar, dijadikan sebagai cita-cita terbesar. Dia berusaha mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan apa saja untuk mendapatkan kedudukan tersebut demi Allah. Kedudukan-kedudukan duniawi tersebut sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, innakum satahrisuna 'alal imarah
wa innaha lanadamah yaumal qiyamah. Kalian nanti akan berusaha untuk mendapatkan kepemimpinan, ingin bersaing meraih daripada kepemimpinan dunia, dan sesungguhnya itu akan menjadi penyesalan di hari akhir, kata Nabi SAW. Tetapi hakikat daripada jah, hakikat daripada kedudukan tertinggi, hakikat daripada suatu pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Ini jah yang paling besar. A'lal wara, asmal baraya jahan wa ausa'. Manusia tertinggi dalam kedudukannya, dalam jabatannya, jabatan yang tertinggi, jabatan kenabian, jabatan tertinggi, jabatan sebagai rasul, dan beliau adalah sayyidul mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka paling tinggi, asmal baraya jahan wa ausa', dan paling luas daripada kepemimpinan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena al-awwalin wal akhirin, yang awal dan yang akhir semuanya di bawah daripada panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan semua anak keturunannya di bawah daripada naunganku nanti di hari kiamat. Ketika nanti di mana orang-orang yang di dunia mungkin merasa mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan ketenaran, diisi dengan kesombongan, kecongkakan dari mereka, ketika dibangkitkan di hari kiamat, apa yang terjadi? Mana kerajaannya? Mana kepemimpinannya? Mana jabatannya? Mana ketenarannya? Hilang begitu saja. Bahkan bukan begitu saja, tetapi bahkan mereka nanti akan menyesali akan setiap langkah, setiap usaha, setiap apa yang mereka lakukan untuk menggapai hal tersebut. Mereka akan menyesali semua hal tersebut. Waliyadzubillah. Di mana di hari kiamat Allah akan bangkitkan al-jababirah, orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa hebat, orang-orang yang merasa memiliki, orang-orang yang merasa berkuasa. Di hari kiamat Allah bangkitkan mereka sama seperti semut yang diinjak-injak oleh orang-orang di padang mahsyar, dihina, direndahkan, diinjak-injak sebelum mereka merasakan daripada siksa api neraka. Waliyadzubillah. Tetapi hakikat kedudukan, hakikat jabatan, hakikat ketenaran yang mulia, yaitu yang bersangkut paut dengan Nabi Muhammad SAW. Maka siapa saja yang ikut di bawah Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan jabatan, dia akan mendapatkan ketenaran nanti di hari kiamat. Di mana Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad, sebagaimana pembahasan kita yang lalu, ketika para Nabi semua diam, semua takut, semua tidak berani angkat bicara, nafsi nafsi, mereka mengatakan saya tidak berani, Allah sedang murka dan kami takut kepada Allah. Hanya satu hamba Allah yang Allah muliakan, Nabiuna Muhammad SAW, yang beliau mengatakan ana laha, saya yang akan meminta kepada Allah. Semua orang yang di padang mahsyar melihat, lah inilah kedudukan yang luar biasa. Para nabi diam, para rasul diam, para wali-wali Allah yang besar diam, tetapi satu orang ini berani berbicara di hadapan Allah dan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka baru tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun orang yang dia meneladani Nabi Muhammad, mengikuti Rasulullah, maka dia akan berada dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panji-panji masing-masing. Para nabi punya panji, walaupun panjinya di bawah daripada panjinya Nabi Muhammad SAW, tetapi para nabi punya pengikut, punya umatnya, punya orang-orangnya. Dan para awliya Allah, para orang-orang salihin juga memiliki panji-panji sendiri di hari kiamat nantinya.
Di bawah, semuanya di bawah naungan panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka dengan golongannya, dengan kelompoknya, para wali-wali Allah, orang-orang yang saleh. Maka beruntung orang yang di dunia punya hubungan dengan mereka, orang-orang yang saleh, orang-orang yang wali, orang-orang yang taqi, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dia punya hubungan baik dengan mereka, dia punya peneladanan kepada mereka, dia jadikan idola mereka orang-orang yang soleh. Maka nanti di hari kiamat akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dia cintai, bersama orang-orang yang dia idolakan. Maka apakah pantas bagi umat Nabi Muhammad yang tahu hakikat seperti ini, lalu dia mengidolakan manusia yang tidak ada harganya di sisi Allah, sebagai artiskah itu, atau pemain bola kah itu, atau penyanyi itu? Apakah pantas sebagai umat Nabi Muhammad yang tahu kedudukan tertinggi hanyalah di tangan Nabi Muhammad, yang paling beruntung orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, lalu dia mengidolakan orang lain, mengidolakan orang-orang yang sama sekali jauh dengan Nabi Muhammad? Apakah pantas sebagai umat Nabi Muhammad seperti itu? Foto yang sering dia taruh di kamarnya adalah foto-foto para penyanyi. Ini umat Nabi Muhammad, padahal dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, tahu akan hari kiamat, tahu nanti di hari kiamat bagaimana. Sadar, itu orang-orang yang engkau pajang, itu orang-orang yang engkau selalu lihat kabar beritanya, itu orang-orang yang engkau jadikan sebagai pengikut atau sesuatu yang engkau idolakan dan engkau jadikan contoh. Ketahuilah kalau mereka meninggal mati dalam keadaan seperti itu, tanpa mendapatkan hidayah dari Allah, tanpa mendapatkan nur Islam yang kalian miliki ini, maka akibatnya sangat fatal. Maka keberadaan mereka sangat menyedihkan, ya, di mana hari kiamat orang-orang yang tadinya sombong di dunia, yang tadinya merasa, apa yang mereka katakan? Mereka akan mengatakan, wa qalu kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kami kalau seandainya mendengar, bukan mereka tuli di dunia, mereka dengar, tetapi mereka tidak mendengar panggilan Allah. Mereka tidak mau mendengarkan panggilan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mau mendengarkan panggilan untuk meningkatkan derajat mereka tinggi di hadapan Allah. Enggak mau dengar. Lau kunna nasma'u na'qil, atau kami memiliki akal sehat. Mana akal mereka? Mana teknologinya? Mana kehebatannya? Mana kebesarannya? Itu orang-orang yang sombong di dunia dengan teknologi, dengan kemampuan, dengan kehebatan, dengan kekuasaan. Itu semua di hari kiamat akan mengatakan, lau kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau seandainya kita di dunia mendengar dengan pendengaran yang benar dan kita berfikir dengan pemikiran yang sehat, maka kita tidak akan termasuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Itu orang-orang. Apakah pantas orang-orang yang nantinya akan jadi seperti itu, lalu kita jadikan mereka sebagai idola kita? Kita jadikan mereka sebagai pedoman kita, kita jadikan sebagai setiap hari membicarakan mereka, setiap hari mencari daripada berita mereka? Umat Nabi Muhammad nggak layak mengidolakan kecuali Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad tidak layak mengidolakan kecuali orang-orang yang bersambung dengan Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad tidak layak mencintai, menyukai, mengidolakan kecuali orang-orang yang mengajak mereka untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itu hakikatnya nanti di akhirat semua akan terlihat. Apakah kita tidak beriman atau kita ragu? Ini kenyataan yang pasti akan kita lihat. Maka itu Al-Habib Umar mengatakan, ya Rabbi salli ala Muhammad
asmal baraya jahan wa ausa, dengan menyebutkan hal tersebut semua kedudukan yang ada di dunia kita anggap remeh, kedudukan yang tertinggi hanyalah milik Nabi Muhammad SAW, makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika kita tahu kedudukan tertinggi milik Nabi Muhammad diberikan oleh Allah untuk kekasihnya Nabi Muhammad, maka kita akan mengidolakan siapa? Yang kita akan cintai siapa? Nabi Muhammad SAW. Asmal baraya jahan wa ausa. Lalu kemudian beliau memulai mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada Allah. Ya Rabbi salli ala Muhammad wasluk bina Rabbi khaira mahya. Ya Rabb, salatlah engkau kepada Nabi Muhammad dan jalankan kami di jalan yang khaira mahya, sebaik-baiknya jalan, yang luas, yang jelas. Mahya adalah nama jalan, jalan yang luas dan jelas. Ya Allah, jalankan kami di jalan yang luas dan jelas di mata kami. Karena kalau kita tidak meminta bimbingan dari Allah, kita tersesat. Kalau kita tidak dibimbing oleh Allah, maka kita tidak akan tahu jalan. Maka yang pertama beliau minta sama seperti yang ada di dalam suratul Fatihah. Ketika kita bermunajat kepada Allah dengan membaca suratul Fatihah, Ummul Quran, yang mana salat kita tidak sah kalau kita tidak membaca suratul Fatihah. Mau dia imam, mau dia makmum, harus membaca suratul Fatihah. Dipaksa oleh Allah untuk meminta kepada Allah. Dipaksa oleh Allah untuk meminta petunjuk kepada Allah agar Allah berikan petunjuk kepada hambanya. Makanya kan aneh, kita ini dipaksa masuk neraka, masuk surga, dipaksain sama Allah. Cuman kitanya aja yang lari-lari. Kita dipaksa. Buktinya kita dipaksa untuk sholat, kita dipaksa untuk meminta hidayah, kita dipaksa untuk meminta kepada Allah agar apa? Allah akan berikan. Kan lucu dari hamba Allah, dipaksa untuk masuk surga dia nggak mau, dia malah lari. Makanya kan perumpamaannya Nabi Muhammad SAW, aku ini memegang kalian dari bagian tengah kalian, sedangkan kalian itu berlarian menuju ke api neraka, bagaikan kumbang ataupun suatu hewan laron dan yang lainnya. Kalau ngelihat cahaya dia, ya mending kalau lampu dia ketabrak doang, nggak mati. Kalau dulu pakainya api, apa yang terjadi? Langsung mati. Kata Nabi, perumpamaan kalian dengan aku bagaikan seseorang yang sedang menjaga dari api neraka. Kalian sedang berlari-lari ke sana, sedang menuju, dan aku memegang kalian. Sallallahu alaihi wasallam. Itu tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita baca di dalam Al-Quran? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjuk jalan yang lurus, yang benar. Ini, wasluk bina Rabbi khaira mahya. Jalankan kami ya Allah di jalan yang paling lurus dan jelas, mustaqim. Jalan yang lurus, minta sama Allah. Makanya kita seorang hamba kan ada tuntutan dari Allah untuk menyembah Allah, untuk lurus di jalan yang baik. Tuntutan dari Allah kepada kita. Pengen tahu solusinya agar kita bisa menjalankan hal tersebut? Solusinya minta sama Allah. Kan kalau dipikir-pikir kan aneh, aneh bin ajaib. Kita diminta untuk berjalan di jalan hidayah yang baik, jadi orang takwa. Terus caranya paling tepat gimana? Minta sama Allah. Artinya apa? Itu jalan dan semua hidayah yang engkau miliki hanyalah dari Allah SWT. Cuman engkau tunjukkan pengabdianmu kepada Allah, tunjukkan bahwa engkau tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah, minta sama Allah, Allah akan berikan petunjuknya. Dalam hadis yang sahih disebutkan, qasamtus salata baini wa baina abdi, aku bagi salat itu antara aku dengan hambaku. Kalau dia berbicara bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah, hamidani abdi, hambaku memujiku, padahal Allah yang ngajarin.
tapi dia anggap hambanya memuji Allah. Lalu ketika dia mengatakan alhamdulillah ar-rahman ar-rahim maliki yaumiddin majjadani abdi, oh hambaku mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, hanya kita mengatakan hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Hadza baini wa baina abdi, ini antara aku dengan hambaku. Wa li abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi kita diajarin sama Allah untuk dikasih, diajari oleh Allah untuk Allah kasih. Kata Allah, ihdinas fa idza qala 'abd ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kata Allah, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ya Allah, apakah setelah itu kita masih mau jalan di jalan yang lain? Jalannya para aulia Allah, jalannya orang-orang yang saleh, jalannya orang-orang yang bertakwa, jalannya orang-orang yang cinta kepada Sayyidina Muhammad, jalannya orang-orang yang hidupnya hanya menginginkan bagaimana dia bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Hidupnya, keinginannya bagaimana dia bisa benar-benar sempurna dalam meneladani Nabi Muhammad. Hidup orang-orang yang mana keinginannya bagaimana bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad. Tuh jalan mereka, ikuti. Wasluk bina rabbi khaira mahya, ya Allah, jalankan kami di jalan yang terbaik. Karena kita perlu diajarin, mintanya aja perlu diajarin. Coba kita kalau lagi duduk sendiri begitu, lalu dikatakan ayo sekarang adalah waktu yang ijabah, doamu bakal dikabul oleh Allah, minta kepada Allah. Coba kita mintanya apa? Minta apa? Paling-paling ujungnya, ya Allah minta kerjaan, ya Allah minta uang, ya Allah minta rumah, ya Allah minta jodoh. Itu doang pikiran kita, iya kan? Makanya alhamdulillah ulama kita ngajarin kita cara berdoa. Yang kamu minta itu ini dulu, nih caranya minta. Kalau mau minta tuh minta kayak gini, itu artinya. Karena Allah bukakan pintu ijabah. Apalagi perkumpulan-perkumpulan semacam ini lebih cepat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kitanya nggak ngerti minta kayak gimana. Bagaimana caranya meminta? Apa yang harusnya saya minta? Ya sudah, nggak usah begitu. Kami akan mengajarkan kalian. Tinggal kalian aminin. Tinggal kalian ikut baca. Tinggal kalian ikut menghayati. Maka kalian akan mendapatkan. Tadi kita dengar qasidahnya, qasidah Habib Ali Al-Habsyi. Ya, i'rifil haqq li ahli al-haqq wasluk ma'ahum. Kata beliau apa? Salah satu baitnya, waqad yad'un amin hina tasma' du'ahum. Ketika mereka berdoa, para orang-orang saleh, para aulia, para ulama, maka kalian mengamini ketika kalian mendengar doa-doa mereka. Ya, aminin. Itu kesempatan. Barangkali dengan satu kali doa dan kita mengamininya, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berubah keadaan kita. Yang tadinya mau jalan kepada jalan kecelakaan, dirubah oleh Allah menjadi sa'id, menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ya. Majelis-majelis semacam ini bisa merubah keadaan manusia yang tadinya jalurnya sudah mendekati jalur masuk neraka, waliyadzubillah. Tetapi karena nafhah hidayah, cahaya hidayah, dia hadir di majlis semacam ini, dia bermunajat, tawajjuh sedikit hatinya kepada Allah, Allah gerakkan hatinya, dirubah alur jalur hidupnya kepada jalur menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oh. Gara-gara doa kita ikutin, bisa ngerubah keadaan kita. Makanya jangan anggap remeh hadir daripada majlis semacam ini. Jangan anggap sebagai oh udah rutinan aja biasa. Hadirlah, demi Allah bukan sesuatu yang biasa. Majlis-majlis yang semacam ini yang terikat dengan para aulia Allah salihin, nanti seperti inilah yang kita akan ketika kumpul di dalam surga Allah saling mengingatkan tentang apa yang kita dapatkan di dalam majlis tersebut. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Di dalam Al-Quran, saudara yang saling berjumpa semua di atas kasur masing-masing, di atas
singgasananya masing-masing. Mereka saling berjumpa, mereka saling mengingatkan. Qalu inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Kami dulu berdoa kepada Allah. Ingat gak waktu kita doa? Iya, itu saling bercakap-cakap. Allah ceritakan hal tersebut. Nanti para saudara di jalan Allah, mereka saling berkumpul nanti di hari di sorga, dan mereka mengingat ketika mereka di dunia saling berdoa, saling bermunajat. Ingat gak majelis yang kita hadiri? Kita bermunajat kepada Allah. Itu tuh saya mendapatkan ini, mendapatkan ini, mendapatkan ini. Yang satu lagi mengatakan, iya saya juga dapetin ini, dapetin ini. Semuanya bahagia, senang melihat daripada hasil daripada majelis yang mungkin dianggapnya sebentar, tetapi tidak sebentar, sedikit tetapi tidak sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga diajarkan meminta, ya Rabbi salli ala Muhammad wa afina washfi kulla muja'. Ya Allah, ya Rabbi salli ala Muhammad, salawat kepada Nabi Muhammad, wa afina, dan berikanlah kami afiat. Afiat itu apa? Salah satu makna afiat adalah keselamatan. Keselamatan dalam bidang apa? Keselamatan dalam jasad, jasmani, sehat dari penyakit. Keselamatan dari penyakit-penyakit hati. Wa afina, berikanlah kami afiat, keselamatan. Ya, penyakit-penyakit hati ini yang paling penting, yang paling bahaya. Kalau penyakit zahir, penyakit tubuh, ujung-ujungnya mati. Nanti selesai. Barangkali dapat pahala dari situ ya. Bisa kalau dia sabar. Tapi kalau penyakit hati, kalau yang dia bawa adalah kesombongan, kalau yang dia bawa adalah hasud ataupun iri dengki, yang dia bawa adalah riya, beramal untuk orang, menghadap di hadapan Allah, mana amalannya? Mana ininya? Hilang semua gara-gara penyakit hati. Wa afina, ya Allah berikanlah kami afiatmu, keselamatanmu. Ya, apalagi afiat lagi, afiat fil barzakh, keselamatan di waktu barzakh, di waktu kita meninggal dunia, masuk ke dalam liang kubur kita. Kita minta apa? Yang kita perlukan apa? Afiat, keselamatan. Afiat di dalam kubur kita. Wa afiat fil mahsyar, ketika kita di padang mahsyar, kita mendapatkan keselamatan juga. Afiat fil mahsyar. Maka kalimat afiah adalah sesuatu yang tinggi. Makanya ada dalam suatu riwayat disebutkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, paling dekat-dekatnya hamba kepada Allah ketika dia sujud, maka banyaklah kalian berdoa kepada Allah. Salah satu riwayat disebutkan, ya Rasulullah, doanya apa? Mintanya apa? Wala salullahal afiyah, mintalah kepada Allah afiyah, mendapatkan afiyah. Makanya orang-orang saleh kebanyakan Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku minta kepadamu ampunanmu, afwa, ampunanmu, dan afiyah. Ya, afiatmu, keselamatanmu ya Allah. Ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diminta oleh para ulama, para orang aulia kita. Wa afina washfi kulla muja', dan sembuhkanlah semua orang-orang yang sakit. Muja', orang yang sedang sakit, sakit zahir ataupun sakit batin, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa afina washfi kulla muja'. Lalu permintaan yang selanjutnya beliau mengatakan, ya Rabbi salli ala Muhammad wa aslihil qalba wa'fu wanfa'. Ya Allah, perbaikilah hati. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, dalam riwayat. Sesungguhnya Allah tidaklah memandang kepada badan kalian, tubuh kalian, atau gambaran kalian, tetapi yang Allah pandang adalah hati kalian. Hatinya kemana? Maunya apa? Yang dia lebih agungkan apa? Yang dia lebih idolakan apa? Yang dia lebih dahulukan apa? Allah melihat itu. Maka kita meminta di majlis kita, dari awal majlis baru ya Rabbi salli ala Muhammad, udah minta permintaan
yang luar biasa. Kalau diijabah oleh Allah satu daripada permintaan tersebut, selamat kita dunia dan akhirat. Lu lihat gimana beruntungnya. Baru awal ya Rabbi salli ala Muhammad. Kalau doa yang di situ dikabulkan oleh Allah, belum nanti kita akan lihat doa-doa yang ada di dalam ketika membahas tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ketika mahallul qiyam, ketika kita berdiri, permintaan-permintaan yang luar biasa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu kalau satu saja doa yang kita doakan diijabah oleh Allah, maka kita beruntung dunia dan akhirat. Ya, wa aslihil qalba, ya Allah perbaiki hati kami. Karena paling bahaya kalau udah mati bawa penyakit hati, itu paling bahaya. Dampaknya nggak ada habis-habisnya masalahnya. Kata Imam Ghazali begitu, kata Imam Al-Haddad begitu. Kalau penyakit badan, ujung-ujungnya mati, selesai. Separah apapun penyakit itu. Tapi kalau ada penyakit hati, maka bawaannya sampai kubur, dampaknya ada. Padang mahsyar, dampaknya ada. Dihisab, dampaknya kelihatan. Tentu kan masuk neraka atau surga hasil daripada hati tersebut. Makanya kita minta dalam bait-bait syairnya Imam Al-Haddad bermunajat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, wa inna salahaddin wal qalb sayyidi huwal gharadul aqsa faya sayyidi gumbi. Wahai tuanku, wahai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya harapan terbesar aku adalah perbaiki dalam urusan agama dan hatiku, karena itulah puncak daripada keselamatan. Kurang lebih begitu artinya. Minta kepada Nabi agar tawajjuh kepada Allah untuk memperbaiki agama dan hatinya, karena dengan itulah bisa selamat di dunia dan di akhirat. Kita minta kepada Allah, waslihil qalba wa'fu, dan berikanlah maafmu, ampunanmu. Paling penting mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau nggak dapat ampunan dari Allah, mau kemana? Bekal amal, bekal tahajud, sedekah, sholat 5 waktu. Kalau nggak dapat ampunan, mau kemana kita? Maka ampunan Allah yang paling penting. Bukan berarti nggak sholat. Mana ada orang minta ampunan dia ninggalin sholat? Kan kayak orang kurang ajar. Iya, orang kurang ajar, ninggalin perintah, habis itu maafin saya. Nih, minta maaf, kerjain dulu perintahnya, baru minta maaf, dimaafkan. Orang-orang soleh, mereka tahajud, mereka nangis, mereka takut, mereka ibadah yang nggak putus-putus. Habis itu, ya Allah maafkan kami, ya Allah kami beristighfar, ya Allah kami nggak punya amal, ya Rabbi ma ma'ana amal, wa kasbuna kulluh zalal, walakin lana fika amal tuhyil idham ar-ram. Ya Allah saya nggak punya amalan, ya Allah. Ini orang yang berkata ini wiridnya setiap hari 25.000 la ilaha illallah, 25.000 mengucap la ilaha illallah, 25.000 mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tiap hari 25.000 berkata dan berdoa dengan ya Allah ya Allah. Kita berapa kali? Beliau ini mengatakan dalam baitnya, ya Rabbi ma ma'ana amal, ya Allah kami nggak punya amal, dan semua amalan kami itu semua zalal, semua nggak ada harganya, tetapi kami punya harapan kepada. Nah ini orang punya harapan benar nih, bukan orang ninggalin sholat, zakat tidak dikeluarkan, yang haram dilakukan, mata tidak dijaga, kemaluan tidak dijaga, lalu bilang ya Allah minta maaf ya Allah, ampunanmu ya Allah. Dia bilang minta ampunanmu, tetapi betapa hinanya seorang hamba seperti itu kalau dia tidak mau bertobat kepada Allah. Tapi kalau bertobat, maka pintu taubat terbuka luas untuk setiap orang. Sebesar apapun maksiatnya, tetap saja Allah bukakan pintu taubatnya yang seluas-luasnya. Maka ini mari kita renungkan nih beberapa bait, ya, 3 daripada doa yang sekarang kita bahas. Nanti kita akan bahas lagi dengan yang lain-lainnya. Maka itu kita manfaatkan waktu kita berkumpul ini, kita akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau nyambung lisan dengan para aulia Allah, pengen nyambung lisan dengan orang-orang yang saleh. Itu tadi doa-doa tadi kita mau mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ini. Bersama-sama kita memanggil, menyebut nama Allah,
menyebut dengan lisan kita yang kotor, lisan kita yang penuh dosa, lisan kita yang penuh maksiat. Kita ingin bermunajat bersama-sama di malam hari ini agar Allah memandang kepada hati kita, agar memandang kepada keluarga kita, Allah pandang kepada keadaan kita, Allah pandang daripada seluruh keadaan kita, sehingga kita keluar dari tempat ini kita sudah dirubah oleh Allah keadaannya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menjadi orang-orang yang saleh di hadapan Allah, menjadi orang-orang yang membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Mari kita memanggil nama Allah, kita bermunajat kepada Allah, kita menyebut dengan hati, dengan lisan, diiringi dengan panggilan rintihan dari hati. Tahu merintih kepada Allah, tahu memohon kepada Allah, pernah menangis kepada Allah, pernah meminta kepada Allah. Ayo kita panggil Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat di malam hari ini, di waktu ini, di keadaan ini, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Mari kita panggil nama Allah dengan kita merenungi daripada hajat-hajat kita. Kita meminta apa yang tadi disebutkan. Ya Allah, perbaiki hati kami ya Allah, perbaiki keadaan kami ya Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Panggil dengan lisan kita, panggil dengan hati kita. Kita keluhkan dosa kita, kita keluhkan kelemahan kita, kita keluhkan kesalahan-kesalahan kita. Kita minta ampunan dari Allah, kita minta keselamatan dari Allah, kita minta pertolongan dari Allah. Kita minta agar digolongkan bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, 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 Ya Allah. Lisan kami penuh dosa ya Allah, maksiat kami banyak ya Allah, akan tetapi karuniamu lebih luas, ampunanmu lebih luas. Apabila engkau tidak mengampuni hamba yang berdosa ini, maka kepada siapa kami akan lari ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Bukalah pintu rahmatmu kepada kami ya Allah, pintu hidayahmu kepada kami, pintu kedekatan kepada NabiMu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang saleh, jadikan keluarga kami orang-orang yang bertakwa, jadikan kami orang-orang yang mentaati daripada perintah-perintahmu ya Allah. Sudah cukup perbuatan dosa, cukup perbuatan maksiat, cukup berpalingnya kami. Kami meminta kepadamu ya Allah, 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 Ya Allah. Ya Allah, orang-orang yang tidak hadir pun kami berdoa kepadamu ya Allah. Keluarga kami ya Allah, kami meminta ya Allah. Sanak saudara kami ya Allah, kami meminta hidayahmu ya Allah. Kami meminta pertolonganmu ya Allah. Kami meminta ampunanmu ya Allah. Kami meminta agar kami digolongkan bersama Nabi Muhammad ya Allah. Kami tidak layak untuk meminta, kami tidak layak untuk mendapatkannya, tetapi Engkau yang Maha Dermawan, Engkau yang Maha Pemberi, Engkau yang Maha Pemurah.
berikanlah itu semua ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Beruntung lisan ini bisa memanggil nama Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Wahai Zat yang Maha Pemurah, wahai Zat yang membukakan pintu kepada kami, kami bisa berdoa di malam hari ini. Ini adalah keberuntungan bagi kami. Kami bisa memohon bersama-sama seperti ini adalah anugerah. Ya Allah, perlihatkanlah wajah-wajah para orang-orang yang hadir di tempat ini nanti ketika kita berkumpul di dalam surga-Mu ya Allah, bersama Nabi Muhammad ya Allah, bersama para orang-orang saleh, bersama para aulia, bersama orang-orang yang syuhada, bersama orang-orang yang bertakwa ya Allah, 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 ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان يا الله. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا يا الله. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا يا الله. إذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا يا الله. واحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا يا الله. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله عبانا يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا الله. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا يا الله. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا يا الله. والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا يا الله. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا يا الله. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا.
وانظر إلينا واسقنا كأسا لنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرك أدرح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي كل بيت أنسى مسيره ليس محتاجا إلى سرودي ومريض الآن وعيدهم قد أتاه الله بالفرج ورسول الله شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا شاني ودرجي وجهك الميمون حجتنا
يوم تأتي الناس بالحجج فجزاك الله خير جزاء ومنير لك لا ببلدي يا رسول الله يا ربي أشاء وكرتي يا رسول شاء وبرزي أهل بيت الموت سوف تهري هم أمان الآن ضيف الذاكرين شبه بالآن دون زهري مثل ما قد جاء في سنني وكل ذي محبة أو جيرة وصحبة
القبلة